Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk mengingat kasih dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kesusahan kita hidup. Kita percaya kok karena kasih dan kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Kalau masalah kemarin Tuhan tolong kita, maka masalah pergumulan dan tantangan hidup di hari ini pun Tuhan akan tolong kita. Jaminannya jelas, firman Tuhan katakan, sebab Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya, kebaikannya, anugerahnya itu selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Hanya bagian kita sekarang adalah apakah kita tetap terus mau memegang janji Tuhan, memegang firman Tuhan, atau kita hidup berdasarkan realita kenyataan yang kita lihat di depan kita yang seringkali membuat kita khawatir, seringkali membuat kita takut, atau seringkali membuat kita bimbang. Karena itu melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk sama-sama yuk kita tertanam dalam firman Tuhan. Sebab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, sebab manusia hidup juga dari seluruh perkataan Allah yang disampaikan melalui firman-Nya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga ketika kami belajar firman-Mu, kami mengerti akan kebenaran, dan kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Tuhan menyampaikan firman-Nya di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 dan ayat 24. Di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan ingatkan bahwa kalau kita mau bermegah, kalau kita mau berbangga hati, jangan bermegah atau berbangga dengan apa yang menjadi pencapaian-pencapaian kita, apa yang menjadi pemberian-pemberian Tuhan kepada kita. Namun berbanggalah, bermegahlah karena pribadi Tuhan, ya. Karena Tuhan bisa memberikan kepada kita apapun, saudara dikasih dalam Tuhan. Namun yang Tuhan ajak kita untuk mengerti hari ini, jangan berbangga, jangan bermegah karena pemberiannya. Berbanggalah dan bermegahlah karena pribadi sang pemberiannya. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, hampir setiap orang punya kebanggaan masing-masing, ya. Ada kebanggaannya punya badan yang bagus, atletis gitu ya kan. Ada yang bangga dengan kedudukan jabatan yang dipercayakan Tuhan di hari-hari ini. Ada yang kebanggaannya karena memang punya harta berlimpah. Ada kebanggaannya karena memang begini, karena memang begitu. Ada banyak orang punya kebanggaan masing-masing. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kepada setiap kita, kalau engkau mau berbangga hati, kalau engkau mau bermegah, maka bermegahlah akan hal ini. Apa itu yang Tuhan suka? Alkitab katakan, bermegahlah bahwa kamu memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh Tuhan bilang apa? Semuanya itu kusukai. Jadi ternyata Tuhan menyukai, Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai orang yang kebanggaannya adalah mengenal dan memahami pribadinya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ayo kenallah dengan pribadi Allah kita.
Berbanggalah karena engkau mengenal pribadinya, bahwa pribadinya yang kau kenal adalah pribadi yang menunjukkan kasih setia, menunjukkan keadilan, menunjukkan kebenaran di bumi. Orang yang memiliki pengenalan akan Tuhan, karena Tuhan adil, karena Tuhan memiliki kasih setia dalam hidup kita, karena Tuhan adalah Tuhan yang menyatakan kebenarannya, gak gampang khawatir gitu loh saudara. Hidupnya tuh tenang, hidupnya tuh tentram. Kenapa? Karena dia kenal siapa Allahnya. Engkau memiliki segala sesuatu, tapi engkau tidak berusaha untuk mengenal, memahami, menyelami kasih kepribadian Allah, maka engkau akan gampang goncang, saudara. Sehingga ketika segala sesuatu diambil, apa yang menjadi kebanggaan kita, apa yang menjadi kemegahan kita, diambil, diizinkan Tuhan untuk diproses, kita goyang. Tapi Tuhan tidak akan pernah diambil dalam hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak akan pernah diambil dalam hidup saya. Gak ada. Kalaupun mau diambil, bukan diambil, kita yang pergi meninggalkan Tuhan. Kenapa kita pergi meninggalkan Tuhan? Ya itu tadi, karena ketidakpengenalan kita terhadap pribadinya. Bahwa dia adalah Allah yang menunjukkan kasih setia, dia adalah Allah yang mengasihi kita dengan keadilan dan kebenarannya. Itu sebabnya hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan, oke, engkau banyak dipercayakan Tuhan hal-hal yang mungkin tidak dipercayakan Tuhan kepada orang lain. Tapi please, sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, janganlah engkau berbangga hati, janganlah engkau bermegah dengan kesombonganmu, karena engkau memiliki ini, memiliki itu yang memang bisa diambil Tuhan jika Tuhan mau. Tapi bermegahlah, berbanggalah ketika kita memahami dan mengenal Tuhan. Orang yang memahami dan mengenal Tuhan, bahwa Tuhan menunjukkan kasih setia, dia hidupnya tenang saudara, hidupnya tentram. Dia tahu Tuhan karena kasih setia Tuhan dalam hidup saya, Tuhan gak akan pernah meninggalkan saya. Keadaan boleh berubah, keadaan boleh bergoncang, namun kasih setia Tuhan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya itu selalu ada dalam hidup saya. Sehingga gak gampang goncang gitu loh saudara. Dia akan tetap kuat menghadapi tantangan. Kenapa? Karena dia tahu dia disertai Tuhan. Kasih setianya menyertai saya. Orang yang mengenal dan memahami Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang menunjukkan keadilannya, maka dia gak akan gampang membalas yang jahat dengan yang jahat. Iya kan? Kenapa ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen membalas yang jahat dengan yang jahat? Kenapa? Karena dia gak mengenal dan memahami Allah, bahwa Allah adalah Allah yang adil. Kalau dia mengenal dan memahami Allah, bahwa Allah adalah Allah yang adil, maka dia gak akan membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena itu sudah perintah Tuhan sendiri. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Karena Tuhan adil. Kenapa ada orang Kristen masih membalas yang jahat dengan yang jahat, melakukan sesuatu yang jahat dengan yang jahat, bahkan dengan bangganya berkata, oh kalau engkau bisa jahat seperti ini, oh saya bisa lebih jahat lagi dengan kamu. Wah, karena dia tidak mengenal dan memahami Allah. Kebanggaan kita, kemegahan kita adalah ketika kita memahami dan mengenal Yesus yang menunjukkan keadilannya dalam hidup kita. Sehingga kita hidup tenang. Orang mau buat apa sama kita, orang mau merugikan kita, orang mau merancangkan siasat yang busuk di belakang kita, yang kita kenal, yang kita pahami adalah Allah yang adil, yang akan menyingkapkan keadilannya dan bertindak adil dalam hidup kita. Amin. Dan saya percaya juga kalau orang yang memahami dan mengenal Tuhan dalam kehidupannya, maka dia akan menyatakan kebenaran. Ya, hendaklah katakan ya, tidak, hendaklah katakan tidak. Tidak hidup dalam pendustaan. Bapa segala dusta adalah si jahat, iblis, saudaraku. Gak ada lagi itu namanya bohong putih, bohong hitam, bohong merah kah? Iya kan? Bohong is bohong. Gak ada kebenaran di dalamnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tidak ada pendusta di dalam surga. Karena itu pastikan saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mengenal, memahami Allah, maka kita akan berjalan dalam kebenaran. Karena itu firman-Nya, bahwa orang yang memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai. Orang yang mengenal dan memahami Allah yang menunjukkan kebenaran di muka bumi akan berjalan juga di dalam kebenaran, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan jelas Yohanes 17:17 katakan kebenaran adalah firman Tuhan. Dimanapun kita berada, yuk hari ini, kalau kita mau berbangga hati, kalau kita mau bermegah dengan kemegahan kita, please
Bermegahlah, berbanggalah karena kita memahami dan mengenal Tuhan kita yang menunjukkan kasih setianya, yang menunjukkan keadilannya, dan menunjukkan kebenarannya di muka bumi. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu bermegah, berbangga karena kami mengenal Tuhan yang penuh dengan kasih setia, penuh dengan keadilan, penuh dengan kebenaran. Karena itulah yang disukai Tuhan ketika kami lakukan. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus. Campur tangan kuasa anugerah Tuhan selalu ada dalam hidup mereka, dalam mereka sekolah, dalam mereka berbisnis, bekerja, berusaha, berumah tangga. Tuhanlah yang memberkati, sehingga menjadi kebanggaan kami karena kami punya Tuhan Yesus. Yesuslah kebanggaan kami. Yesuslah yang menunjukkan kasih setia. Yesuslah yang menunjukkan keadilan. Yesuslah yang menunjukkan kebenaran di muka bumi untuk kami jalani. Berkat-Mu ada atas setiap kami Allah. Berkati juga mereka yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah, berbeban berat, Tuhan beri kelegaan dalam nama Yesus. Bahkan terikat, terbelenggu, dilepaskan, dibebaskan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.